Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah hari ini saya datang ke sini silaturahim. Lama udah 20 sebulan. Sebulan. Jadi kangen banget. Pengennya sih datang terus ke sini. Amin. Karena ya, waktu dan memang harus jauh dulu. Emang Ustadz kemana aja? Nah, itu dia. Bentar. Ya, sebelum lanjut kita membuka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat terima dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan tentunya bersama guru kita juga Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat beriman, kali ini kita kedatangan tamu dari Madinah. Siapa tamunya? Nih, Pak Ustadz Hasan. Assalamualaikum. Pinasari, Assalamualaikum. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Khair. Masih jet lag. Nah, sahabat beriman, kali ini kita Sebenarnya bukan cedek, bentar. apa? Soto Betawi lek. Kontrol lek ya. Kangen itu. Sahabat beriman, sambil belajar lagi tauhid ya, kita dengarkan pengalaman beliau yang baru pulang dari Madinah. Kira-kira apa oleh-olehnya buat kita semuanya guys, dan juga buat kita di sini. Mudah-mudahan nanti pembicaraan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kita. Amin. 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 Monggo Pak Ustadz, oleh-olehnya apa? Ini oleh-olehnya udah ada. Itu juga bukan dari Madinah guys. Saya ini curang. Hostnya ini memang belum profesional. Sebelum Ustadz itu umroh apa aja yang dikerjakan? Iya. Aja ini. Jadi begini guys. Nggak apa-apa. Iya, sebetulnya gini. Kan ini kan lagi ribut masalah Omikron. Betul, Apa aja? Ada satu lagi ompong. Bukan Ustadz, katanya sinetron aja. Jadi berseri terus. Oke. Gimana? Ya, jadi Kan ribut ini ya, masalah Omikron dan sebagainya ini. alhamdulillah sih setelah 2 tahun karena COVID-19 kan umroh itu close sama sekali. Nah kemudian kemarin di bulan Desember itu ada sedikit luang gitu, sehingga akhirnya kami dari salah satu asosiasi itu ya menerobos lah gitu bahasanya, menjadi tim Asosiasi Evan. Umroh dan Haji. Iya, Oke. ya, asosiasi umroh dan haji. Nah kami kurang lebih sekitar 80 orang, itu dari 80 travel Ustaz. Berarti yang kemarin itu dimarah sama Kemenag ya? Gak marah Ustaz, saya. Maksudnya itu bukan marah dalam bentuk yang ini, ya kan? Bukan, maksudnya kenapa berani-berani? Sebenarnya nggak marah juga, tapi kan buntutnya yang di TV itu kan di berita itu. Ya sebenarnya beliau hanya mencoba menghindari aja. Iya. Ya. Kemudian harusnya tanggal 23 Desember berangkat, tapi kemudian ada interupsi, tidak boleh. Akhirnya mundur, jadilah tanggal 29 Apa? Desember. Ya. 9 Desember, alhamdulillah visa semua keluar, kemudian masuk di hotel 1 hari karantina dulu sebelum berangkat. 1 hari karantina Ya, di sini ya, di Jakarta, Jakarta ya. ya. Nah, di situ semua hal ditanyain ya, masalah vaksin semuanya deh pokoknya. Karena salah satu syarat untuk bisa masuk Saudi sekarang ya harus vaksin. Kan? Vaksin apa itu Ustadz kalau boleh tahu? Sebetulnya gini, ada Semua vaksin nggak ada masalah. Ada vaksin 4 sekawan ya, ada AstraZeneca, ada Pfizer, ada Johnson & Johnson. Nah, satu lagi apa? Moderna ya. Itu yang memang diakui oleh Saudi. Sementara ada 2 yang memang dipakai oleh Indonesia kan. Yang Soneta diakui nggak? akan diaktifkan. Kayak apa?
Karena ada Moderna, ada sanitizer. Salah saya. Soneta itu kan punyanya Bang Haji Rohman. Maaf Bang. Aduh. Nah, jadi memang tidak semua vaksin diterima oleh Saudi. Sinovac diterima? Enggak, belum diakui lah, itu bukan belum diterima. Belum diakui, cuma memang saat ini bisalah ke sana dengan syarat harus karantina dulu. Nah, jadi gini, di sini 1 hari karantina, kemudian masuk terbang ke Jeddah atau Madinah, maka kita langsung masuk hotel untuk dikarantina 5 hari. 5 hari. Itu karantina di hotel atau pakai belanja, Ustaz? Enggak bisa. Oh, enggak boleh ya? Iya. Oh, yang boleh itu di sini loh. Iya. Sebagian. Sekarang nggak boleh sih. Iya. Ada beberapa hotel yang mohon maaf ya mungkin barangkali melanggar protap itu, akhirnya dikasih surat teguran dan tidak boleh lagi. Karena itu tadi. Ya karena ada kasus ada di kasus Indonesia ya. iya, di Indonesia. Kayaknya mau dijual nggak? Enggak kalau nggak beli. Terus. Nah, masuk ke Jeddah kami di karantina dulu 5 hari 4 malam. Nah, jadi hari kedua kami di PCR. Itu biaya karantinanya, biaya siapa? Biaya. Oh, langsung termasuk situ. Kemudian hari keempat, Betul. Ya. Nah, umrohnya berapa kira-kira? Harganya siap. Iya, siapa tahu nanti Ahmad nanti yang mau ini. Belum dihitung ulang kan? Oh iya, rahasia nih guys. sebenarnya begini, kembali lagi kalau karantinanya pengen di hotel bintang 5 ya pasti tinggi. Oh iya. Tergantung. Ini dikasih tahu ya guys ya. Ya, tapi untuk saat ini sih kami merekomendasikan kalau mau karantina memang lebih bagus di hotel yang berbintang. Kenapa? Termasuk umrohnya. Kenapa? Karena kan kesehatan itu hal yang paling utama ya. Jadi kalau misalnya hotel-hotel yang barangkali Kecil ya, yang kecil. itu kan pertama dari sisi kesehatan segala macamnya masih sangat minim ya. Kalau di bintang 5 kan memang Mepet lah ya. Ya, Yang sewu. iya. Itu apa Mohon maaf punten ya. Dan memang belum buka juga. Nah, kebanyakan pihak hotel bintang 4 dan 3 itu belum buka. Ustaz. masih berbentuk. Oh, masih close. Waduh, itu Omikron banyak itu. Omikron, Kerucutnya banyak dan sekeluarganya. keluarganya ya. Alhamdulillah, kemudian ya kami umroh. Biasa sih kalau umroh mah enggak. Habis itu terus selesai negatif Semua negatif kami berangkat ke Madinah. atau hasil itu sebenarnya sudah negatif tapi tetap harus dikarantina. Gini, sebetulnya kalaupun memang kami dari Indonesia itu sudah AZ, ya sudah yang 4 tadi itu diterima, itu bisa langsung ibadah. Oh gitu. Tetapi ada peraturan dari apa namanya itu kalau yang mengurus bandara itu kalau di Indonesia itu Bea cukai. bukan Perhubungan. apa ya mengurus bandara di Indonesia? Apa ya Angkasa Pura. Tapi angkasa puranya Saudi kan namanya Gaca. Nah, mengeluarkan peraturan bahwa harus dikarantina mau sekarang tadi mau pokoknya semua vaksin harus dikarantina. Malah itu sudah negatif ya dari sini. Nah, kemudian sudah di swab, sudah di PCR negatif dia berangkat. Tapi kalau positif berarti dia akan karantina lagi. mungkin di karantina, mungkin dibawa ke rumah sakit. Oh gitu ya. Iya. Oh. Bisa jadi kan dirawat. Bahaya. Sana. Tapi ada teman-teman yang di sana yang ini Ustaz, yang positif ada? Enggak. Ada. Oh, alhamdulillah. Berarti memang yang berangkat pada waktu itu alhamdulillah lolos. Iya, lolos semua. Allah Taala ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah, cuma memang sekarang itu ada lebihnya kita harus mengunduh aplikasi namanya Tawakalna. Nah, ya. Di Tawakalna itu salah satu intinya sudah ada vaksin. Kalau di Indonesia betul. Jadi kita mau ke masjid, mau umroh, mau ke makam Rasulullah, kita harus minta izin dulu sih. Nah, kalau ke makam Rasul izinnya kemana? Sana di sini. Sama orangnya ya. Ada nggak di aplikasinya? Oh iya. Bukannya goib nih sudah. Jadi semuanya itu ada izin. Ada izin. Nah, kalau
tidak ada izin berarti kita tidak bisa masuk. Ini sama seperti kamu kalau masuk ke mall tuh, Iya. saya itu, iya, kamu kan lihat di situ kan aku lihat tuh punya tuh, ini kemana itu kan mall. Memang harus diakui. Kelihatan. Itu maksudnya bagi gitu. Ya, Maksudnya. pokoknya ke semua tempat yang berada di Madinah ataupun di Mekah. Ya, sekarang ada tasreh namanya. Tasreh itu surat izin. Ya, jadi dari apa? Kementerian Haji dan Umroh. Bakso di Madinah masih buka. Sekarang close. Tutup lah. Ya sebenarnya kalau kamu mau tanya baksonya saya tahu. Sebentar lagi kamu mau tanya apa tahu dari. Mau saya ngomongin di sini. Boleh. Enggak. Kayak tarik 1.000 Nah. 100 real lah. 1 real. Tarik itu orang Indonesia juga yang di sana ya. Orang Iya, berarti alhamdulillah sih lancar. Lancar. Dan kondisinya saat ini lagi dingin. Oh iya. Jadi nyaman. Ya, kemarin terakhir itu 12 derajat. Ya, menggigil. Tapi mau dimatiin juga nggak ada stop kontaknya kan. Iya. Itu kiamat. Saya nyarinya mas stop kontak dimatiin kedinginan. Nanti kalau di Wuhan panas. Iya. Gitu. Terus apa cerita yang di sana setelah di Madinah atau sholat itu nyantai-nyantai aja? Ustaz. Sholat itu udah sekarang jaga jarak lagi. Tadinya kan sudah Satu mepet ya. meter gitu. Sekarang udah 1 meter lagi. Iya. Sebetulnya kemarin tuh ada indikasi katanya. Ompong. Omikron susah banget. Iya. Itu mewabah di sana. Makanya kan pemerintah mengatakan harus ketat lagi prokesnya. Berarti yang di sana itu tidak hanya cuma dari Indonesia. Seluruh dunia udah tumpuk. Tapi ini yang cerita jenengan ini Iya. khususnya yang teman-teman di Indonesia. Betul. Oke. Kalau Indonesia negatif berarti insya Allah agak aman. Tapi kemarin juga ketemu seseorang loh. Iya, Iya. Gimana? Di Madinah. Ya, siapa? Iya. Teman lama atau gimana? Justru teman baru Ustaz. Wah, Padahal ada saya laki perempuan. Nah, saya tanya nih. rahasia. Rahasia nanti saya marah nih. Gimana ceritanya Bun? Gimana? Kalau laki-laki itu kebaikan nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi- Tapi kan Ustaz Asep kan Iya. dampingin terus Dampingin ya. Selalu kecuali Oh, iya. masuk ke masjid karena yang wanita yang Iya. Ah iya, betul. Memang harus Itu, gitu. eh, Emang gimana itu ceritanya itu? Jadi Tapi ini belum umroh ya, baru Belum. dari Jeddah ke Iya. Madinah. Iya. Itu perjalanan naik apa? Naik pesawat? naik bus kita. Oh, naik bus. Berarti 6 jam ya. sekitar 6 jam ya, 6 6 jam. Tadinya sih kalau dari Indonesia mau naik GTR. Ada GTR. Terus gimana ceritanya gimana? Ini orang Bali ini kayaknya agak-agak harus kita serius ini. Dari tadi kita santai-santai. Ya. Ini juga baru cerita sama saya. Baru cerita juga. Oh, baru cerita. Bagus. Saya nggak mau cerita. Rahasia itu harus disimpan. Cukup Ustaz yang tahu ya. Iya, Ustaz. Gimana Bunda? Gimana sih awalnya gimana tuh? Jadi waktu itu kan berangkat itu kan kalau Ustaz ya minta izin yang Oh iya. Bang Sewu mau berangkat, mau doa iya silakan gitu, mau doa apa namanya semoga baik-baik. Sampai di Jeddah itu nggak apa-apa Ustaz, kan kita 5 hari ya, saya Oke. berdua terus. Selesai lah ceritanya sampai Iya. ya. Nah kemudian mulai Berangkat. terasa itu Berangkatnya dari Jeddah ke Madinah. Madinah itu Tengah perjalanan. perjalanan. Oke. Gimana? Itu Nih pengalaman guys, Ustaz nih. ini harus dengerin beneran nih. Ini saya belum paham nih apa yang dimaksud Ini Bunda. jadi flashback lagi Ustaz, jadi Ya, nggak apa-apa. jadi ide lagi nih sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa menarik ya, sesuatu ada yang bisa menjadikan manfaat untuk iman kita. Minum dulu biar Ah, biar lancar. Inilah suami yang ideal bagi istri. Makasih ya. Ini yang nanti yang protes itu Haji J. Apa? Ya, silakan ulang. Ya jadi Bunda, begini Ustaz. Waktu itu, astagfirullahaladzim, jadi waktu itu saya belum pas tahu pasnya karena kan dia juga ada dikasih waktu di kita ada tausiah ya, ada tausiah sama
kemudian semakin dekat kira-kira 1 jam sebelum sampai Madinah. Benar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah. Untuk iman, untuk ketakwaan kita semua pada Allah Ta'ala. Monggo silakan. kata susah. Kalau memang untuk pengetahuan sehingga menjadikan kuatnya iman, insya Allah tidak apa-apa. Saya udah Ustaz ya. Bismillah. Pada saat itu yang saya rasakan udah gemetar Ustaz. Saya pikir karena udara Madinah kan dingin ya. Iya. Dingin sekali Ustaz udara Madinah waktu itu. Kita sudah pakai jaket, teman-teman yang lain termasuk Ustaz Asep juga pakai sampai di lutut gitu, jaketnya nggak terasa. Saya pikir hal yang biasa, karena biasa juga seperti itu ya. Setiap Desember kan insya Allah sebelum pandemi alhamdulillah ya biasa umroh. Tapi semakin dekat masjid, semakin melihat, semakin merasa aura masjid itu semakin dekat. Itu badan saya gemetar Ustaz. Cuma saya imbangi, jadi seperti gemetar. Itu masih di halaman Masjid Nabawi atau masih belum? Sejam. Masih sejam. Oke, berarti jauh. Puluhan kilo ya, puluhan kilo ya. Oke. Jadi biar kita juga tahu maksudnya sebelum ke masjid kan bisa ada di halaman, bisa di Madinahnya, atau ini malah 1 jam perjalanan, kurang lebih 100 kiloan lah ya. Kurang lebih ya. Saya pikir ya biasa kan kita mengatakan ya kalau ada makhluk yang ini ya minta doa sama Allah, puji Allah, beristighfar. Jadi saya berpikir mungkin karena ya banyak kesalahan dosa ya, itu saya beristighfar terus, tapi semakin saya beristighfar saya semakin gemetar. Saya tidak bisa melawan diri saya seperti ini Ustaz. Tapi tidak kesurupan. Tidak. Tapi gemetar terus ya. Oke. Ya. Saya gemetar sampai akhirnya saya tidak bisa menguasai diri saya, istighfar terus. Tapi saya masih bisa punya logika. Ingat ya, cuma tubuh nggak bisa. Sepertinya tidak mampu dikuasai. Tetapi ingat. Ya, naik bis itu ingat. Oke, lanjut. Masih sempat ngobrol juga, tapi tetap kondisinya itu oleng gitu. Iya. Oke. Seperti bukan saya. Seperti tidak di dia bis. Iya, Nah, itu maksudnya gitu ya. Oke. Oke. Iya. Semakin dekat akhirnya tiba Ustaz. Sebelum tiba itu, karena saya nggak kuat, saya kan mau hubungin Ustaz ya. Biasa karena saya Ustaz Asep, saya berpikir takut nggak nyambung kalau saya ngomong. Seperti itu. Malah tadi saya mikir lain Ustaz. Kenapa menangis? Mikir takutnya toko-tokonya yang biasa dia datang itu tutup. Nakal gitu. Terus lanjut Bunda. Dalam perjalanan ya. Iya, Oke. dan saya WhatsApp dari teman santri Ustaz. Oke. Saya Santri yang saya percaya. Iya. Oke, ya. Ustaz yang memang saya suka diskusi. Oke, suka ya. minta pendapat juga. Dan saya WhatsApp beliau dan selama ini kalau beliau di WhatsApp itu susah Ustaz, tidak pernah membalas. Ini saya baru ketik assalamualaikum, dia langsung waalaikumsalam. Saat itu juga saya kaget, tadinya saya tidak mau nyambung ya, tapi karena beliau welcome, saya langsung sampaikan. Saya bilang, Pak, saya ada di sini, keadaan saya seperti ini. Tadinya beliau mengatakan istighfar, udah hanya istighfar aja, ini tuh kota suci, 2 kota suci yang akan didatangi. Saya istighfar terus Ustaz. Jadi akhirnya udah mulai enakan.
beliau juga sempat mendoakan Ustaz, seperti yang Ustaz biasa doakan juga. Udah enakan. Udah mulai lebih enakan Ustaz. Tapi mohon maaf, udah saya potong. Tapi perasaan yang seperti nggak di sini itu masih ada. Oke, paham ya. Itu hampir. Jadi gemeterannya sudah mulai Selama ada. di Madinah Ustaz. Oke. Itu saya baru ngeh banget itu di situ Ustaz. Jadi pada saat itu kita turun semua, Masya Allah kita disambut ya, bahagia banget orang-orang Madinah Ustaz, mengatakan Indonesia datang, mereka bahagia banget ternyata dengan orang-orang Indonesia itu ya. Setelah itu sempat Ustaz Asep ngevlog sedikit, tapi saya udah nggak nyaman ya Ustaz ya. Saya mencoba masuk ke kamar. Nah pada saat saya masuk ke kamar saya sambung dengan santri saya tadi, Bapak telepon. Akhirnya saya bilang, Pak saya mau telepon bisa. Dan itu Masya Allah biasa susah banget Ustaz untuk menjawab beliau. Itu pada saat itu mengatakan silakan Bunda, apa yang mau disampaikan? Saya boleh telepon. Iya, ini dia lagi ngurusin yang lain ya, jadi saya di kamar. Iya, kita baru masuk kamar. Ustaz. Iya. Nah, waktu itu saya telepon, ada apa Bunda? Saya sampaikan Ustaz. Saya menyampaikan, kemudian dia sempat mendoakan ada enakan. Tapi tiba-tiba ada yang ingin berbicara dengan santri itu. Jadi ada sesuatu Bunda mendengar di kepala atau di dada atau di sekitar? Saya mendengar. Jadi ini itu bukan halusinasi bukan, tapi seperti kita ngobrol seperti ini ya. Bilang, tahu dengar jelas kalimatnya. Iya. Kalimatnya apa Bu? Dia mengatakan, kenapa belum datang? Saya menunggu. Itu beliau yang ngomong seperti itu. Kalimatnya kenapa belum datang? Saya menunggu. Saya menunggu. Menurut Bunda yang ditunggu siapa? Padahal saya sudah datang Ustaz. Mendampingi. Ada dia ngomongin sesuatu atau nama atau apa yang Bunda itu tahu bahwa itu siapa? Hah? Gimana Bunda? Menunggu saya atau Ustadz yang lain nih, karena yang datang sana kan Ustadz. Bukan, jelas. Padahal saya semakin komentar waktu itu Ustaz. Terus Akhirnya ngobrol, yang Bunda ingat apa yang Bunda masih ingat waktu itu? Yakin itu yang ditunggu saya lah, umpamanya, tapi Bunda langsung tahu ini Ustaz. Gitu. Justru dia menyampaikan kepada santri itu Ustaz. Oh, anggap aja Bunda itu perantara menyampaikan ngomong seperti itu. Oke. Makanya saya paham. Iya. Ngomong sama santri. Karena ngomong dengan santri saya tersebut. Dia mengatakan, kenapa belum datang? Kenapa belum datang? Mohon maaf santri itu nggak bisa jawab. Iya. Nggak bisa jawab. Jadi saya juga mengatakan, kenapa? Saya ya, bukan saya ngomong tadi. Beliaunya yang ngomong. Tapi di hati saya Iya. sendiri, kenapa nggak bisa jawab? Gitu. Terus dia bilang begitu. Terus santri, ya insya Allah kita akan datang. Tidak harus dalam waktu dekat. Dia katakan begitu Ustaz. Saya takut. Dan itu tidak perlu terlalu lama bicaranya Ustaz. Kita 10 menit. Karena setelah itu dia mengatakan salam. Untuk saya. Waalaikumsalam. Oh gitu. Kira siapa terus? Begini ya Ustaz. Jadi yang selama ini orang kan mengenal saya selalu berhubungan dengan jinnya. Padahal saya sebenarnya dengan jin itu saya anggap kayak orang biasa aja. Cuma memang mereka para jin itu tidak tampak. Tetapi kalau jin itu tidak ada selama ini yang saya tahu.
berbicara dengan sopan, menanyakan saya. Para jin itu tidak akan bisa, dia berkata seperti itu. Kenapa nggak bisa? Itu kolom berikutnya yang nanti saya akan bercerita. Tapi intinya insya Allah para jin itu tidak akan mampu mulutnya berkata-kata. Mana kalau dia panggil saya. Yang mampu berkata mana Danu itu cuma satu biasanya. Nomor satu Dajjal. Itu saya sudah hafal. Karena dia bersinggungan betulan dengan saya. Bersinggungan. Jadi saya hafal. Kalau jin enggak. Bersinggungan dalam arti kata apa Ustaz? Bersinggungan. Kali ya, memang Dajjal itu harusnya bersinggungannya dengan Nabi Isa al-Masih alaihis salam. Ya. Nah, memang itu bersinggungan dengan Isa al-Masih tersebut. Dajjalnya yang langsung. Tetapi kalau anak buah Dajjal sampai saat ini sudah merebak di semua manusia di muka bumi. Cuma ada yang ngomong ketemu sama saya, ada yang nggak ngomong, walaupun orang itu ada Dajjal, ketemu sama saya nggak ngomong. Nah kalau yang tadi di Madinah, Yang di Madinah, yang jelas itu bukan Dajjal. jin juga bukan. Jin insya Allah nggak ada. Insya Allah yang saya ketahui, karena di sana memang tempat yang memang disucikan. Baik. Ya, itu bertemunya itu di perjalanan atau sudah di area masjid waktu itu di halaman atau di hotel ada yang seperti ngomong seperti itu bulan. Mohon saya di. Jadi begini Ustaz, di hotel waktu itu yang saya bilang saya karena nggak puasa, saya nggak enak telepon Ustaz, jadi kan saya telepon, saya diskusi sama santri itu, justru beliau bicara dengan santri itu kan yang tadi. Oke, melalui bunda ya. Akhirnya setelah selesai dia mengatakan ya saya akan sampaikan kepada guru kami, Ustaz Danu seperti itu. Ada salam seperti ya salam saya. Setelah itu dia pergi. Kalau pergi gitu. Tapi karena memang itu sudah di masuk lokasi tanah haram, artinya Memang hotel kami depannya pagar itu Iya, ya. Oke, iya. paham, saya paham. Insya Allah itu sudah langsung melihat masjid. Iya, oke. Kalau saya memang tidak bisa bercerita masalah itu, karena ini kan saya nggak mengalami sendiri, kan gitu ya. Bunda pun seperti ini kayak gimana Bunda? Sehari-hari ada yang ngomong seperti itu atau? Seperti lain saya Ustaz. Seperti selama di Madinah itu saya cuma nggak pernah bilang sama Ustaz Asep. Saya menikmati sendiri Ustaz. Saya khusyuk, saya kan biasa seperti biasa kita khusyuk ya. Tapi seperti bukan saya Ustaz. Kalau saya tambahin gini nih, Gimana Ustaz ya? kalau mamanya Bunda biasanya mengantarin jamaah itu umroh, mamanya ya ini yang Iya. kemarin dulu Iya, kan. iya. Kan ada, mohon maaf nih Bunda, cerewetnya ada, ngomelnya ada, nyerewetin Ustaz ada. Ini maksud saya ya. Nah yang kemarin itu muncul sesekali muncul. sesekali aja, hanya beberapa Saat detik ya. atau menit gitu aja. Karena gini, ketika dia apa ya namanya? Ya kita kesana yuk, ngapain? Saya mau beli ini gitu kan. Tutup sekarang, tutup. Nggak ada. Lalu dia agak sedikit gimana gitu. Tapi habis itu memang tidak seperti biasanya. Yang lalu. Kalau aduh, alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Makanya cuma memang saya nggak bisa cerita itu siapa ya Bunda. Karena memang ada sesuatu hal yang memang harus dipikirkan bahwa itu di halaman masjid Iya. Rasul kan gitu ya, di Masjid Nabawi. Jadi saya nggak berani mengira-ira itu jin, kayaknya bukan jin kalau cara bicaranya seperti itu. Karena jin itu biasanya dia nggak titip salam sama saya. Kalau ada orang itu jin itu nggak titip salam. Gitu, pergi aja dia. Tapi kalau ada titip salam berarti itu memang barangkali ada hubungan dengan saya, barangkali ya beberapa bulan ini yaitu dalam pikiran saya memang bisa bisa menjadi jawaban kenapa Bunda seperti itu. Barangkali makhluk Allah yang memang pada saat Bunda dan Ustaz Asep ke sana itu diizinkan oleh Allah Ta'ala
untuk menyampaikan sesuatu kepada saya. Nanti saya mohon Bunda yang sampaikan ke saya ya. Ini di vlog, jadi kurang sopan lah. Kurang sopan atau nggak boleh ada yang tahu kan gitu ya. Ya kata tepatnya kurang sopan. Kalau saya cuma punya pertanyaan begini, karena sudah ada undangan dari sana, kira-kira kapan Ustaz berangkat? Nanti lah, tanya lagi. Saya sudah nutup. Aduh. Ya jelas Bunda, terima kasih. Ini itu cerita seperti itu. Kalau Bunda ngomong seperti itu kepada saya, insya Allah saya paham. Saya paham. Cuma kefahaman saya ini memang, mohon maaf, tidak bisa saya berikan di vlog saya. Ini tidak bisa saya berikan. Tapi insya Allah saya paham. Tapi kalau saya punya pertanyaan, ini kabar baik, kabar membahagiakan buat Ustaz dan buat semua yang ada di Indonesia, atau gimana kira-kira dengan adanya seperti itu? Rahasia lah yang begitu, karena rahasia. Saya nggak bisa cerita. Kalau ibaratnya orang itu sering berbicara tentang zuriat, ya bisa lah ke titik-titik itu. Jadi ya cuma saya nggak bisa cerita, karena memang masa-masa ini memang sudah dekat dengan Tuhan. Masa ini kan masa akhir zaman, tapi sudah dekat dengan Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang bertanya, harusnya dalam waktu dekat ini kesini, nah itu sebenarnya ya begitu. Ada sesuatu, tapi saya juga tidak tahu persis. Karena ketidaktahuan saya ini saya ucapkan bisa karena saya memang tidak tahu. Yang kedua memang saya tutup-tutupin aja. Saya nggak betah mau ngomong, tapi saya nggak bisa ngomong di sini seperti itu. Tapi kabar dari Bunda saya terima. Saya terima, tidak apa-apa. Ya sudah, ini kali memang harus diceritakan kepada saudara-saudara kita yang lain bahwa ini memang waktunya dekat. Itu pesannya ya berarti ya? Itu pesannya. Ada sesuatu, entah berhubungan dengan apa, saya juga tidak tahu. Berhubungan dengan apa, saya tidak tahu. Saya tidak tahu ini saya tutupin, Ustaz. Jadi saya ceritakannya saya tidak tahu. Kalau ditanyain, ya insya Allah saya pura-pura tahu ya. Tapi saya insya Allah tahu ya. Karena kalau Bunda ngobrol begini, saya langsung diem, saya langsung. Oh, baik. Nah, ini teringat hal-hal yang itu berhubungan dengan keadaan sehari-hari saya. Dan nanyanya cuma ke dia aja tuh, dari 80 orang termasuk saya, cuma dia aja. Karena barangkali itu yang paling mudah untuk bisa disampaikan kepada saya. Dan Bunda merasakan maunya Bunda pas kesurupan nggak seperti ini namanya ya, nggak seperti ini ya, kacau semua. Ini kan enggak. Jadi kayak teduh, betul sekali. teduh, dingin, enak. Iya. Jadi kayak ibadah itu kayak khusyuk, Benar, banget gitu. Ya itu seperti itu. Jadi ada sesuatu dari Allah Taala, ya rahmat yang memang diizinkan oleh Allah pada waktu itu melalui Bunda Sari, melalui Ustaz Asep yang saat itu memang lagi mau menjalankan umroh awal pada saat pandemi ini. Nah itu langsung diumumkan kepada saya agar saya itu mafhum tentang tugas saya. Mafhum tentang tugas saya seperti itu. Nah tugas saya apa? Tutup. Tugas Baru saya ditanyain di sini saya apa? Tapi intinya paham. Dengan pada saat ibunda itu menjalankan ibadah itu, istilahnya kehusukan itu hampir bagus ya, beda dari yang biasanya. Beda dari yang biasanya, berarti insya Allah ini terjadi atas izin Allah. Apalagi ini kan Bunda juga di Masjid Nabawi berdoa dengan baik, kemudian ke makam Rasul berdoa dengan baik. Di situ insya Allah bukan sesuatu hal yang
Yes. tetapi sesuatu hal yang baik, dan barangkali beliau yang pada saat itu mendampingi Bunda maunya ngomong kalau bisa itu hidup di dunia kayak begini. Jangan kebungsung, jangan emosional, hadapi masalah itu dengan tenang seperti itu. Karena tanda-tanda itu nanti banyak. Ustaz, kalau ini kan tanda langsung barangkali berhubungan dengan saya. Saya masih ngulik nih di dalam otak saya. Walaupun sebenarnya plot itu saya sebenarnya sudah paham, tapi saya harus ngulik. Saya harus berdoa kepada Allah Ta'ala. Siapa yang di waktu itu pinjam Bunda Sari itu ngobrol dengan santri saya yang saya percaya. Saya harus tahu beneran siapa beliau, siapa mereka, jin atau bukan, atau apapun saya tidak tahu. Tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Inilah salah satu oleh-oleh Bunda Sari untuk saya. Oleh-oleh yang sebenarnya ini, ya kalau saya boleh cerita, hubungan dengan amanah Ustaz, barangkali ya, barangkali saja. Amanah yang mana? Ya amanah kan banyak ya, tapi ya tetap harus saya tutup. Amanah yang mana? Saya harus Sampai kapan itu? sampai saya kuat menutup aja. Mudah-mudahan secepatnya. Ya, nanti kalau rahasia ya orang-orang tertentu aja. Kalau memang itu rahasia, karena namanya rahasia nggak bisa ya. Karena kita tidak tahu orang di sekitar kita itu bagaimana. Kalau memang orang itu manfaat, ya nanti kalimat itu akan kalimatnya itu menjurus ke arah manfaat. Kalau memang kurang manfaat, ya kalimat yang dimunculkan akan menjurus ke arah tidak manfaat. Seperti itu. Kalau momennya tidak manfaat itu, momennya salah satunya Dajjal bertemu sama saya. Bunda kan sudah hafal. Kalau nggak maki-maki saya, apalagi Ustaz ya hafal juga, ketawa lagi sekarang. Udah mulai kenapa? Ya kan hafal akhirnya. Memang, tapi dengan kondisi yang seperti ini, ayo kita semua belajar lagi masalah tauhid kepada Allah, kita luruskan ya Ustaz. Kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kita manusia, walaupun kita itu diberi pengetahuan agama oleh Allah Ta'ala, tapi belum tentu pengetahuan agama itu bisa kita kerjakan. Belum tentu lagi, belum masalah kita bisa kerjakan atau belum kita kerjakan, nggak tahunya belum kita pahami. Nah, itu juga akan memperlambat keimanan, ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala. Makanya ayo tetap luruskan soft untuk menegakkan tauhid kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah Bunda, saya terima. Inilah oleh-oleh dari Bunda dan Ustaz Asep dari umrah. Mudah-mudahan ini bisa akan melegakan atau malah bikin jadi penasaran. Boleh silakan. Yang intinya adalah kami semua mencoba, ya saya, ya Ustaz, ya Bunda, itu teman yang memang dia mau menyuguhkan tauhidnya kepada Allah, ya ini yang baru bisa kita jadikan jalan agar apa yang kita inginkan semua, namanya orang hidup di dunia yang dicari adalah surga. Bagaimana kita menuju surga? Ayo kita siapkan dengan banyak keterbatasan yang kita miliki, tapi tetap harus kita siapkan. Gitu. Terima kasih Bunda, oleh-olehnya saya terima. Mudah-mudahan oleh-oleh cerita dari Bunda ini bisa menjadi berkah. Amin. Amin. Kami juga konsisten selalu dibimbing, dinasehati. Iya. Semoga istiqomah. Masya Allah. Oke guys, sebelum tutup, tadi Ustaz Asep belum komplit ceritanya. Tanya saya nggak jawab. Ustaz Asep tadi karantina, Jeddah, Madinah, Pulangnya. pulang. Supaya Supaya tahu. sahabat beriman tahu. Dan ini nih, guys, kalau mau umroh, boleh ya Ustaz ya? Ikuti apa travel? Samawi Travel. Pembimbingnya tentu Ustaz Asep. Itu pun ya. Kalau saya diminta sama Ustadz untuk menjadi
menjadi direktur. Saya kelasnya di bawah. Masya Allah. Saya mah kelasnya di bawah aja. Ya intinya kita tetap. Iya, Iya. siap. Jalan. Ya Tapi tetap kembali ke Indonesia karantina lagi. Ya. Berapa hari Ustaz? 7 hari. Jadi selepas kita dari Madinah, Ya. kita berangkat ke Mekah. Di Mekah sehari sebelum pulang kita di Ya. PCR lagi. Ah. Nah, habis itu kita ke Jeddah. Karena kita negatif terbang. ya. Ya, Karena karena negatif kita bisa Kalau pulang. positif mungkin jadi tahan. Ya, ya, ya. Kalau karena negatif, alhamdulillah kita terbang ke Indonesia. Sampai di Indonesia, diperiksa ini itu segala macam, dan kemudian PCR lagi, dan kemudian kita karantina. Berapa hari? 7 hari. seminggu. Ya. Jadi sebanyak 21 hari ya semua. Komplit 21 hari. Alhamdulillah. 21 hari sebelum Komplit ya? Iya. Ada telurnya berarti. Iya. Ada martabak. Yang jelas saya sama istri serasa pengantin baru. Alhamdulillah. Amin. Amin ya Allah. Ya, kita doakan mudah-mudahan ke depannya lebih mudah lagi Ustaz. Oke, baiklah sahabat beriman dimanapun berada, akhirnya waktu doa yang memisahkan kita. Alhamdulillah ini kabar gembira yang harus kita sampaikan kepada semua teman-teman muslim. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bunda Sari, ada yang titip salam, masya Allah, lebih dari sahabat kalau titip salam biasanya. Itu ya sahabat beriman. Nanti di konten-konten kami yang lain kita akan bahas ini, karena bagaimanapun juga kabar gembira ini harus kita sampaikan supaya kita ini bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar soleh dan solehan di hadapan Amin ya Allah. Allah. Karena tujuan kita semua sama, ingin masuk surga. Iya, insya Allah. Sangat. Baiklah, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.